balik lagi kita di Studio Asa. Kali ini ketemu dengan saya Mas Budi Wingit. Nah, kebetulan ini kedatangan teman lama saya yang ya dulu tuh sering sekali kalau cerita-cerita masalah mistis, pengalaman spiritual, dia tuh terdepan. Nah, langsung mawon nggih. Saya kenalkan teman saya. Atau mau kenalan sendiri Mas Epan? Monggo Mas Epan. Boleh. Assalamualaikum teman-teman. Kebetulan saya temennya Mas Budi, teman lama. Nah, kebetulan saya di DM, suruh mampir. Oke, ini mumpung longgar, saya mampir ke tempatnya Mas Budi ini. Gimana Mas Bud? Nah, seperti awal tadi Mas ya. Tak kenal ke ini loh. Teman lama saya punya pengalaman spiritual. Nah, pengalaman mistis itu seperti apa Mas Epan? Ini kebetulan yang dari kecil ya Mas Budi ya, saya tak ceritain Ya. dari kecil aja. Kebetulan kan Bapak itu kan kerjanya di bank pemerintah Mas Budi. Jadi dia tuh pindah-pindah dinasnya, jadi tidak di satu kota ini. Itu dari TK. Oh, jenengan ngikut terus berarti? Iya, saya Bapak ngikut pindah terus. sini terus tugasnya pindah sini, jenengan ngikut terus? Pasti, lah masih Nah. bocil Mas Bud, jadi otomatis saya ngikut. Kok bisa terus ini loh? Kemarin cerita ke saya, Mas B, ini aku mau cerita masalah ini lah. Dulu kan juga sering banget jenengan ini kan cerita masalah mistis kayak gitu. Ya. Awalnya seperti apa itu Mas? Kalau yang paling angker apa yang pernah pengalaman yang paling serem apa gimana Mas Budi? Ya karena ini konteksnya mistis ya yang serem no Mas. Kalau yang lucu nanti komedi. Ada itu langsung aja nih nih. Oke. Kebetulan waktu itu di Kota Malang Mas Budi. Itu pengalaman Malang, mistis. Jawa Timur. Betul, di Jawa Timur itu. Boleh saya sebutin jalannya? Boleh, enggak apa-apa, siapa Tapi tahu untuk nanti. untuk pasnya ini saya. Nggih. Jadi itu kebetulan di Jalan Kawi. Itu di Jalan Kawi itu milik bank pemerintah di situ. Dan itu pun posisinya sekarang udah enggak ditinggali lagi sama pegawai Mas Budi. Sekarang Itu terakhir berarti jenengan sama keluarga yang meninggal. Kebetulan yang terakhir itu bapak sama keluarga, habis itu ditempati satu orang, habis itu dipakai perpustakaan. Oh, perpustakaan. Pasti tahu lah orang Malang, pasti tahu. Itu di pinggir jalan ya tempatnya itu. Dan itu satu-satunya sudah kiri kanannya udah ada kirinya, kanannya itu ada bank, salah satu bank swasta juga kok. Pasti tahu, orang-orang Malang pasti tahu kok. Cuma mungkin untuk rumahnya ini ya untuk dalamnya infonya belum mungkin tahunya ya cuma perpus mungkin gitu Mas. Itu bentuknya gimana Mas? Rumahnya itu rumah kenapa bisa dikatakan angker? Kalau ceritanya jenengan ya dari ceritanya Mas Epan itu dikatakan angker tuh bangunannya atau dekat dengan makam atau mungkin dulu ada pohon besar yang ada penghuninya atau seperti apa itu Mas? Enggak. Atau memang bentuk rumahnya? Itu bentuk rumahnya kayak rumah biasa, enggak ada ciri khas enggak ada. Dia benar-benar bentuk rumah, cuma mungkin orang nangkepnya rumah lawas, rumah lama lah. Rumah lama. Cuma itu kan karena milik pemerintah, dia selalu Mas Budi, selalu direnov. Dia selalu direnovasi kan. Jadi selalu diperbarui, dicat. Nah, saya kasih untuk gambaran rumahnya aja ya Mas Budi ya. Jadi rumahnya itu kebetulan di pinggir jalan besar, dan dia itu ada bawah tanahnya Mas Budi. Bawah tanah terus jangan berpikiran terus bawah tanah gitu enggak gitu ya Mas Budi ya. Jadi bawah tanah itu nyambung ke kampung belakang. Oh. Jadi nyambung ke kampung belakang. Cuma itu berarti posisi rumahnya itu tanahnya di atas. atas. Ya betul. Cuma di bawah itu ada pohon pisang, ada pohon nangka. Jadi pernah kejadian enggak Mas? Pernah Kejadian apa itu Mas? Pertama kali yang saya alami di situ tuh waktu saya tidur kan ada 3 kamar Mas Budi, ada 3 kamar itu, yang depan itu 2, yang belakang ada 1. Tapi itu untuk kamar utama, yang di atas sih, yang di bawah tanah itu ada 4 kamar. Yang di atas itu posisinya kebetulan yang nempatin kakak saya. Nah saya waktu itu pengen tidur di kamarnya kakak, pengen tidur situ.
Lah, ini langsung boleh, ini langsung cerita nih. Enggak apa-apa. Jadi waktu itu saya tuh ngelilir Mas Budi. Ngelilir itu Ngelilir tuh jam, ya tahu-tahu bangun Oh. di jam 1. Lah kok kakak ngelihat jendela tuh kan posisi jendela itu bisa melihat ke bawah Mas Budi. Kalau kamar Kita kakak. posisinya kan ada. Ya, itu langsung lihat ke kayak tamak, kayak apa ya, kayak kebunnya gitu Mas Budi. Nggih. Langsung ke pohon pisang. Pohon nangkanya sih masih ketutup, tapi langsung ke pohon pisangnya itu. Nah, ini kalau saya punya pengalaman nih cerita-cerita itu kalau pohon pisang itu biasanya ada pocong, memang benar Mas itu Mas. Kalau Pernah dengar seperti itu Mas? pernah, cuma waktu itu kebetulan yang tak lihat bukan itu sih Mas. Waktu itu yang tak lihat waktu itu saya mau lihat ke jendela nih waktu kakak tuh lagi posisinya lagi lihat di jendela, dia lagi lihat ke bawah, terus saya tanya, lihat apa? Udah kamu tidur, kata kakak gitu kan. Kamu tidur aja, kamu tidur. Kan saya penasaran loh Mas, mau anak kecil baru SD kelas 6. Akhirnya saya iseng, terus kakak bilang, kamu mau lihat? Tapi ditanggung sendiri loh ya. Kakak sempat bilang gitu. Akhirnya saya nekat. Saya lihat Mas Budi, itu pertama kali saya lihat. Bener-bener kelihatan Mas Budi. Apa Mas lihat apa itu? Cewek gendong bayi dan dia melayang di samping pohon pisang. Aduh, merinding. Aduh. Cewek gendong bayi. Iya. Tapi enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya. Kuntilanak, kayak kuntilanak gitu Mas. Mungkin iya. Tapi kalau kuntilanak kan tertawa. Nah, itu waktu itu enggak ada suaranya Mas Budi. Enggak ada suaranya. Dia tuh cuma posisinya tuh lihat di samping pohon pisang, dia membawa ya kayak bayi. Dia di samping pohon pisang melayang. Saya benar-benar lihat. Habis kan kakak bilang udah ditanggung sendiri, bisa tidur enggak? Tapi yang kebetulan kakak ya namanya ada yang bisa tidur tuh yang digendongnya apa Mas Epannya? Saya. Oh tak kira yang digendong. Saya itu. Saya lihat itu kan, terus ya berhubung kakak nemenin, tahu saya enggak pertama kali lihat gitu, sama kakak ditemenin sampai saya bisa tidur. Itu pertama kali kejadian yang saya alami di rumah itu. Masih banyak berarti ini Mas? Banyak benernya. Banyak itu. Selain itu Mas, ada lagi mungkin yang di dalam rumah, yang di dalam rumah. Kamar itu sosok perempuan juga. Sosok perempuan juga. Cuma kan saya tidurnya sama kakak. Jangan-jangan itu rumah itu dulu bekas kos putri ya Mas ya mungkin ya. Kan hantunya perempuan semua Mas. Kalau info yang saya dengar Mas Budi itu Nggih. Bangunan lama punyanya Belanda. Kalau saya dengar dari infonya. Cuma kan saya enggak enggak ngorek-ngorek lah. Wong saya mau nggak mau harus tidur situ. Masa saya mau kemana kan? Ya malah sendiri. Ikut bapak kan. Akhirnya, nah seringnya itu malah bapak yang sering diliatin, dikasih bau gitu kan. Itu enggak sekali 2 kali, hampir tiap hari bapak. Berapa tahun Mas tinggal di sana Mas? Saya tinggal di situ 3 tahun. Kebetulan habis 3 tahun itu karena saya sama kakak sama ibu request minta pindah kan. Kebetulan sama bapak pengajuan untuk pindah, terus kita dipindah rumah dengan rumah yang berbeda. Tapi tetap di Malang. Tetap di Malang. Pasti tahu kok. Di Jalan Kawi, itu dekatnya pom bensin, pasti tahu. Orang Malang pasti tahu. Cuma kan sekarang ini masih ada nggak Mas? Masih. Dan bagus kok bangunannya kok. Oh, udah direnovasi. Udah bagus banget. Cuma kan mungkin nih, yang di Malang lewat aja. Siapa tahu loh. Nanti masih ada mbak-mbaknya yang bawa bayi. Mungkin bayinya sekarang sudah sekolah. Ada cerita lagi Mas? Ada. Itu enggak sekali. Selain itu kan berarti itu ada di kebun. Saya tak ceritain ini Mas Budi. Pernah saya tuh kan sama ibu terus disuruh ngaji Mas Budi. Disuruh ngaji di ya. rumah? Di rumah situ. Jadi posisinya tuh waktu itu saya ngaji itu kan setiap jam 5 sampai jam 7 Mas. Jadi memang di jam maghrib. Kebetulan. Iya. Kebetulan waktu itu guru ngaji saya tiba-tiba ngajak ngaji di ruangan bawah tanah. Tiba-tiba yang tembus sama itu tadi. Kamu belakang. Nah, itu kebetulan kan dulu sempat ada yang bilang nih, kalau ngidupin lampu yang ruang bawah tanah itu harus sebelum jam maghrib. Oh, sebelum maghrib. Nah, waktu itu rutin kita lakuin, dan ya udahlah kita anggap itu kita memang harus tidur situ kan. Nah, itu kebetulan saya waktu itu disuruh ngaji. Yang ngajak sih sebenarnya guru ngajinya sih. Yuk kita ngaji di kamar bawah, itu ada 3 kamar. Kamarnya itu bener-bener singup, bener-bener singup. Dingin loh Mas Budi. Singup itu nggak sih singup? Apa ya, kayak lembab. Oh, lembab.
itu kamarnya dingin. Nek Mas Budi masuk ruangan tuh kayak dingin, ruangannya itu dingin, kamar itu dingin, nggak Tanpa panas. AC. Tanpa AC, bener-bener dingin. Itu yang selama 3 tahun, mungkin sebelumnya saya nggak tahu. Selama 3 tahun itu saya tinggal di situ, ruangan itu nggak pernah ditempati, memang kosong. Nah, kita udah cukup di atas kan. Siapa ada tamu pun keluarga nggak pernah tidur di bawah. Nah, saya lanjutin tadi Mas Budi. Jadi waktu saya perjalanan menuju ke bawah itu udah bawa Al-Quran nih, mau siap-siap mau ngaji kan. Tahu-tahu saya kerasukan. Nggak tahu. Tahu-tahu kayak gledek tidur gitu Mas. Nggak tahu tidur saya udah bangun-bangun udah di atas. Tapi katanya sih kayak saya tanya ke ustadznya itu katanya saya kerasukan. Nggak tahu kerasukan apa, saya kurang tahu. Cuma lah saya, Bu, besok lagi nggak usah ngaji di situ ya, Bu. Saya cuma pesan sama ibu, ya mau takut Mas Budi ngaji di situ, walaupun saya niatnya untuk mungkin niatnya membersihkan ya, cuma kan ya saya waktu itu juga masih bocil kan. Umuran saya, tahu-tahu mas ke bawah blek kayak tidur, capek aja, bangun-bangun capek. Itu yang kedua Mas Budi. Ada yang ketiga nih. Yang dua aja saya udah punya bayangan nih rumahnya seperti apa. Yang ketiga ini paling seremnya seperti apa ini? Yang ketiga paling buat saya paling pengalaman pertama. Pertama lihat sosok ini. Langsung Itu langsung saya lihat sosok ini. Mungkin ya nek Mas Budi tahu yang berbulu ya. Tahu kan? Apa Mas? Yang berbulu-bulu itu loh, Kak. Oh. Setahu saya kalau itu biasanya ini ya disebutnya gendruwo. Iya, itulah. Nah, itu saya nggak mau nyebut lah itu. Nah, itu kan sempat ibu itu nyuruh saya nyalain lampu bawah tanah. Itu yang buat ngaji tadi. Kelewatan jamnya. Pas azan maghrib saya nyalain. Dilalah, masih lah nih bahasa Indonesia nih. Saya nyalain itu dari kamar ujung ke ujung, baru mungkin kamar yang pertama Mas Budi. Itu saya dilempar batu kaki saya kan. Nah, terus saya lihat ke atas nih, tak kirain kakak iseng apa kan. Ini nggak ada orang kan, saya masih kecil gitu, pengennya tek lari. Lain langsung lari naik lagi kan. Terus waktu udah batu itu langsung saya refleks lihat ke bawah parabola. Kan bisa lihat nih posisi ke atas, sudah lihat parabola di bawah kan. Itu pertama kali saya lihat sosok ya itu tadi di bawah situ. Ini saya cerita aja tetap gimana. Ya, itu saya pertama kali enggak enak buat saya lah, di mata saya nggak enak itu. Itu Mas Budi. Tapi enggak bersentuhan Mas ya? Sempat bersentuhan enggak gitu? Sama kalau bersentuhan enggak, tapi mindah barang pernah sekali Bapak yang ngalamin. Pernah Bapak yang ngalamin itu. Serem. Ini masih asik ini ngobrol tentang hal-hal mistis. Nah, teman-teman kalau punya pengalaman hal-hal mistis atau mungkin yang tempat-tempat horor, tempat-tempat angker yang sampaikan aja ke kita, nanti akan kita bahas. Akan kita datangkan narasumber juga yang tentunya yang akan membuat kalian tuh lebih tahu nih loh. Oh ternyata banyak cerita-cerita mistis yang kita belum pernah dengar. Tapi ketika kita sudah datangkan narasumbernya, oh ternyata ada. Nah, percaya tidak percaya ya memang hal-hal gaib itu ada. Demikian ngobrol-ngobrol bareng Mas Epan yang punya pengalaman mistis di rumah dinasnya bapaknya Mas Epan yang kerja di Malang ya Mas Epan. Ya. Nah, kita lanjut lagi dengan pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman-pengalaman horor tentunya di Studio Asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.